Selamat datang di Tukiran Bangunan Channel. Saya akan menerangkan yaitu cara mengatasi kloset mampet ya. Cara mengatasi kloset mampet itu tidak mudah atau tidak gampang. Karena kloset itu tiba-tiba biasanya dipakai nggak mampet, tapi kok ternyata mampet. Padahal kalau klosetnya mampet itu kita nggak tahu waktunya kapan, hari apa, jam berapa, tapi giliran dipakai mampet. Memang kalau kloset mampet itu semua orang pasti merasakan panik dan pasti merasakan kebingungan karena klosetnya mampet. Nah, tapi bagaimana cara mengatasinya kloset mampet supaya kita tahu penyakitnya atau penyebabnya? Kalau kloset mampet itu langkah pertama itu dilihat dulu dari klosetnya ya, disiram dulu pakai air. Jadi air itu bisa turun atau enggak. Kalau airnya enggak bisa turun, itu jelas tersumbat baik dari dekat klosetnya maupun dari pipanya atau dari spitengnya, itu pasti bermasalah. Pertama, itu cara mengatasinya. Itu dilihat dulu spitengnya. Nah, spitengnya itu udah penuh atau belum ya. Jadi kalau spitengnya itu udah penuh, itu orang kebanyakan langsung segera buru-buru disedot. Nah, tapi kalau langsung disedot itu kurang bagus. Caranya itu harus dilihat dulu spitengnya kayak apa. Jadi spitengnya itu dilihat dulu kotorannya itu udah keras atau larut ya. Jadi kalau kotorannya itu keras, itu jangan langsung sedot. Itu ada caranya dulu, itu ada langkah awalnya. Itu langkah pertama yaitu kotoran yang keras itu harus dilarutkan terlebih dahulu ya. Jangan disedot, jangan langsung disedot. Itu harus dilarutkan terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara melihat kalau kotorannya itu keras atau larut? Nah, caranya itu sangat mudah. Itu ambil pralon yang panjang, kira-kira kurang lebih 1 meter atau 2 meter ya, pralon. Jadi pralon itu langsung dimasukin yaitu ke bak kontrolnya. Contoh seperti ini ya. Nah, ini misalkan spiteng ya, misalkan spiteng. Nah, di sini itu pasti ada bak kontrolnya. Nah, ini di sini ini ada bak kontrolnya. Nah, caranya melihat itu ambil pralon atau benda yang sifatnya ada lubangnya ya, seperti ini misalnya lubangnya ya. Nah, seperti ini, tapi ini cuma contoh aja, berpanjang. Itu dimasukin dulu, blus gitu, dimasukin begini. Pralon dimasukin begini, jus. Nah, kalau keras, kalau kotorannya keras, itu jangan sekali-kali langsung disedot. Itu harus dilarutkan terlebih dahulu. Ya, dilarutkan. Bagaimana cara melarutkannya? Cara melarutkannya ini harus dikasih yaitu pupuk sama garam. Diperhatikan ya. Kalau kloset penuh, spitengnya penuh, klosetnya mampet, kalau kotorannya di spiteng ini keras, jangan langsung disedot. Karena apa? Kasihan sampean kasihan yang punya rumah atau yang punya spiteng. Karena apa? Kalau kotorannya di spiteng ini keras, tukang sedot itu gak bakal mau dia menyedot kotoran yang keras. Paling yang disedot cuma airnya doang. Jadi kotorannya nggak disedot, cuma airnya.
Jadi supaya untuk melarutkan kotoran dalam spit tank itu harus dikasih pupuk sama garam ya. Jangan lupa harus dikasih pupuk sama garam. Jadi kalau pupuk sama garam itu kotoran tersebut larut dan hancur jadi halus, bisa lembek. Itu saya sudah membuktikan, itu dari pengalaman saya. Ada spit tank penuh terus mampet, kotorannya keras. Nah, disedot bolak-balik tapi nggak berhasil. Karena apa? Karena yang sedot cuma airnya saja sama tukang sedot. Jadi kotoran harus dilarutkan. Jadi saya punya cara dan sudah berpengalaman, kalau spit tank penuh keras itu jangan langsung disedot ya. Itu dikasih pelarut, itu pelarutnya pupuk sama garam. Jadi misalkan kok spit tank ini lebarnya 2 meter, kedalamannya 1,5, terus panjangnya 1,5, itu minimal pupuknya 5 kilo, garamnya 5 kilo. Itu dimasukkan ke sini ya, dimasukkan ke spit, masukkan lewat sini, lewat bak kontrol ini. Bak kontrol ini. Jadi garam sama pupuk dimasukin ke sini, ke dalam ini. Nah setelah dimasukin, itu tunggu paling minim 1 malam atau 1 hari. Jadi 1 hari 1 malam itu paling minim. Itu supaya kotorannya itu larut, jadi air hancur kotorannya. Pupuknya gampang, nyarinya di tempat-tempat tukang orang jualan taman, terus di tempat-tempat kayak gitu ada itu pupuknya. Kalau garam semua pasti ada, pasti gampang caranya gitu. Jadi harus disedot, itu harus dilarutkan ya. Makanya kalau bikin spit tank ya, makanya pasangannya atau pelurannya ini sama batanya samping-samping ini, makanya jangan sampai airnya bocor. Karena untuk menghindari seandainya kotorannya itu keras lalu dimasukin air, dikasih garam sama pupuk, itu bisa hancur. Tapi kalau spit tanknya ini bocor, walaupun dikasih air, kan air nggak bisa nampung, air langsung habis. Makanya kalau bikin spit tank harus diplaster dan diaci secara rapi, jangan sampai bocor. Jadi kalau seandainya kotoran itu keras, itu harus dikasih air, dikasih pupuk sama garam, itu bisa hancur ya. Jadi pupuk itu sama garam bisa menghancurkan kotoran dalam spit tank ya, jangan lupa ya. Jadi caranya mengatasi spit tank yang penuh terus kotorannya keras itu harus dilarutkan pakai garam sama pupuk. Jangan sampai salah ya. Jadi pupuk sama garam. Kalau udah kasih pupuk sama garam, diemin 1 hari atau 1 malam pasti hancur. Jadi kotoran yang keras itu larut. Jadinya langsung hancur dia. Jadi seperti itu ya. Jangan sampai langsung disedot. Kalau posisi spit tanknya itu kotorannya keras, itu percuma. Paling yang disedot cuma airnya, nanti dipakai 1 minggu atau 2 minggu atau sebulan udah penuh lagi. Karena apa? Karena kotorannya belum kena, karena keras. Makanya jangan sampai bocor kalau bikin spit tank. Yang penting spit tank itu caranya supaya bagus, peralon dari kloset. Misalkan ini peralon dari kloset kan. Nah, ke sini agak atas sini. Ini peralon dari kloset ya. Ini peralon kloset agak ke atas ya. Rembesan itu harus di bawahnya. Gini ya. Harus diambil dari bawahnya. Ini peralon yang keluar untuk rembesan. Nah, ini harus di bawahnya, ini harus di atasnya, yang dari kloset di atas dikit, di atasnya, terus nanti yang pembuangan rembesan itu harus di bawahnya, supaya air itu kalau misalkan posisi ini
penuh langsung keluar, tapi ini masih bisa turun. Nah, masih bisa turun gini. Makanya harus dirapikan kalau bikin kloset. Jangan bikin kloset tidak diplester, tidak di-AC. Terus katanya biar airnya bisa merembes. Jangan seperti itu, kan apa? Kalau sepi tank, apalagi di wilayah perkotaan yang penduduknya padat, terus yang tempatnya itu pas-pasan, nggak mungkin akan memindahkan tempat speed tank. Karena apa? Tempatnya udah nggak ada. Jadi speed tank itu biar awet, di plester, diaci, jangan sampai bocor. Yang penting harus ada rembesan, ya, harus ada rembesan. Jadi pasti awet. Karena kalau speed tank mampet lalu dibongkar, nggak mungkin. Speed tank mampet lalu dibongkar, speed tanknya itu nggak mungkin. Pasti ujung-ujungnya pindah. Nah, pindah itu kalau ada tempatnya, kalau nggak ada, otomatis kan bingung. Makanya kalau bikin speed tank, jangan sampai bocor, itu pasti awet. Yang penting ada rembesannya. Jadi rembesannya itu harus benar-benar dikasih, biar air itu, air sama kotorannya itu bisa keluar ke rembesan ini ya. Itu cara mengatasinya kalau speed tank penuh seperti itu. Jangan langsung disedot, tapi dilarutkan terlebih dahulu ya. Pakai garam sama pakai pupuk, itu cara melarutkannya. Jadi garam sama pupuk itu dimasukkan ke speed tank, ya, dimasukkan speed tank. Tapi posisinya itu harus dikasih air speed tanknya. Makanya yaitu tadi, kalau bikin speed tank jangan sampai bocor, ya, jangan sampai bocor. Itu harus di plaster dan diaci, gitu ya. Jangan lupa ini di subscribe dan di like supaya bisa mengikuti video-video saya yang berikutnya. Terima kasih.